Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dalam profilnya. Langsung aja gaskan lagi dah profil. Langsung aja gaskan. Yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lesiagi dia masih menghadapi tante ini yang merupakan kultivator iblis, dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh tante ini dan juga disupport oleh demonic beast yang dia miliki, tentunya cukup untuk dapat membuat Lesiagi harus meliuk-liuk di udara. Dan di sini Lesiagi dengan lawan yang cukup kuat seperti ini membuat dirinya pun harus memaksa dirinya menggunakan domain miliknya untuk dapat menghadapi lawan yang seperti ini. Dan untuk Lesiagi dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh lawannya, dan tentunya hal yang seperti ini membuat tante ini dia pun benar-benar kesal dengan Lesiagi yang dari tadi hanya menghindari terus serangan yang telah dia berikan, dan itu tentunya membuatnya benar-benar muak. Namun di sini tante ini dia juga merasakan ada yang janggal dengan Lesiagi, karena saat ini energi spiritualnya juga perlahan-lahan juga mulai menghilang, dan itu membuatnya berpikir apakah ini semua efek dari domain yang telah dibangkitkan oleh Lesiagi. Dan di sini tante ini dia juga berpikir jika terus seperti ini tentunya ini akan sangat menyulitkan bagi dirinya, karena dia terus akan kehilangan energi spiritual yang dia miliki. Ujar dari tante ini. Tapi ketika dia melihat ke arah Lesiagi, di sini Lesiagi tiba-tiba aja dia melepaskan sebuah serangan bilah normal miliknya untuk dapat mengejar lawannya. Dan untuk tante ini ketika dia melihat sebuah serangan datang ke arah dirinya, membuat dirinya meminta kepada demonic beast miliknya untuk segera membangun sebuah armor pelindung untuk dapat menghentikan serangan dari Lesiagi. Dan ternyata di sini serangan dari Lesiagi pun dapat dihentikan dengan cukup mudah. Bahkan saat ini serangan yang sebelumnya dilepaskan oleh Lesiagi pun berbalik arah, membalik ke arah Lesiagi sendiri. Dan untuk Lesiagi dia pun dapat menghindari serangan yang sebelumnya telah dia lepaskan, dan itu membuat Lesiagi dia berpikir kalau sepertinya makhluk itu dapat memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mengembalikan serangan yang diberikan oleh lawannya. Ujar dari Lesiagi. Dan untuk tante ini ketika Lesiagi tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh makhluk miliknya, demonic miliknya, membuatnya pun yakin kalau Lesiagi benar-benar bakal tamat. Apalagi dengan level kultivasi yang dimiliki oleh Lesiagi saat ini tidaklah mungkin cukup untuk dapat menghentikan dirinya. Dan itu membuat tante ini dia pun langsung kembali memanggil salah satu demonic beast miliknya lagi untuk segera melahap Lesiagi dari belakang. Dan ternyata hal itu sempat menotis bagi Lesiagi, karena ketika dia melihat ke arah belakang, di sini dia melihat ada seekor demonic beast yang siap untuk dapat menyergap dirinya. Dan dengan demonic beast yang dia miliki, tentunya dia pun yakin kalau Lesiagi benar-benar bakal tamat, karena saat ini demonic beast yang dia miliki semuanya ada di rank 7, dan dia yakin kalau Lesiagi benar-benar bakal tamat. Ujar dari tante ini. Dan untuk Lesiagi yang melihat itu semua membuatnya pun sadar kalau sepertinya tante ini sungguh sangat percaya diri. Pantas saja kau terlihat sangat percaya diri. Sebuah rencana yang bagus. Ujar dari Lesiagi yang melihat kalau ternyata di depan sana demonic beast miliknya fokus untuk pertahanan, sedangkan dari belakang menyiapkan demonic beast lainnya untuk memberikan sebuah serangan. Sebuah rencana yang bagus ujar dari Lesiagi, tapi tentunya hal yang seperti ini tidak mungkin cukup untuk dapat mengalahkan dirinya. Dan dari sini Lesiagi dia pun langsung melepaskan Cloud Dragon miliknya untuk dapat menghentikan makhluk yang ada di belakang sana. Dan itu membuat Lesiagi dia berujar, mungkin saja dulu sebelum aku membangkitkan domain milikku, mungkin aku sulit untuk dapat menghentikan ini, tapi untuk saat ini tentunya ini semua tidaklah berguna. Ujar dari Lesiagi. Dan benar saja kini makhluk itu pun langsung dilahap oleh Cloud Dragon yang telah dilepaskan oleh Lesiagi, hingga membuat tante ini dia pun memuntahkan setengah esensinya ketika demonic beast miliknya telah dihancurkan oleh Lesiagi, hingga membuat tante ini dia pun bingung bagaimana bisa Lesiagi menghentikan demonic beast miliknya. Dan itu membuatnya pun benar-benar shock dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saat ini bukan cuma tubuh fisiknya saja yang terluka ketika demonic beastnya terluka. Di sini tante ini dia juga merasakan kalau koneksi miliknya dengan demonic beast miliknya juga perlahan-lahan mulai hancur, yang artinya makhluk panggilannya telah dihancurkan oleh Lesiagi. Dan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh tante ini yang shock ketika dia melihat koneksinya terputus, membuat Lesiagi dia berujar, sebuah ekspresi yang cukup luar biasa, hal yang sangat indah ucap dari Lesiagi, karena saat ini Lesiagi dia menghancurkan demonic beast milik lawannya, yang membuat tante ini dia pun shock ketika dia melihat ternyata salah satu demonic beast miliknya telah dilenyapkan oleh Lesiagi. Dan untuk Lesiagi hal yang seperti ini tentunya tidaklah mungkin dapat menghentikan dirinya.
Di sini Lee Xiaogi dia juga mengatakan kalau serangan dia yang pertama yang sebelumnya tidak dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh lawannya itu semua terjadi karena aku sengaja melepaskan sedikit saja kekuatan spiritual yang aku miliki. Jika tidak, maka kau tidak akan mungkin akan mengeluarkan demonic beastmu yang lainnya. Ucap dari Lee Xiaogi. Dan sekarang, apakah kau pikir kalau seranganku tidak mungkin dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh demonic beast milikmu? Sayang sekali aku dapat melakukannya. Ucap dari Lee Xiaogi. Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Lee Xiaogi yang kini kembali melepaskan bilah miliknya ke arah lawannya. Dan untuk tante ini, dia pun benar-benar muak kesal dengan Lee Xiaogi. Tapi di sini tante ini dia juga sadar kalau Lee Xiaogi benar-benar cerdas. Dia ternyata memiliki rencana yang sangat mendalam seperti ini. Ucap dari tante ini yang sembari menahan terus serangan yang diberikan oleh Lee Xiaogi. Walaupun bilah yang dilepaskan oleh Lee Xiaogi masih dapat dia tahan, tapi di sini tante ini dia pun tahu kalau Lee Xiaogi memang cukup kuat dan itu membuatnya berujar. Ternyata rumor dan juga gelar yang kau miliki sebagai jenius nomor 1 yang ada di King Zhou ternyata bukanlah isapan jempol belaka, dan itu semua ternyata kau dapatkan bukan cuman dari penampilanmu. Ucap dari tante ini yang awalnya dia meremehkan Lee Xiaogi dan dia berpikir kalau itu semua hanya dilebih-lebihkan, tapi ketika dia menghadapi Lee Xiaogi membuatnya sadar kalau sepertinya Lee Xiaogi memang cukup kuat. Tapi di sini betul Lee Xiaogi dia pun mengatakan kepada tante itu, apakah tante ini belum ingin melarikan diri? Hei, apakah kau masih memiliki sebuah kartu traf milikmu? Dan jika kau masih memiliki rencana ataupun trik atau apapun itu, segera keluarkanlah. Jika tidak, dan jika kau terus menunda-nunda, maka semua energi spiritualmu akan habis. Ucap dari Lee Xiaogi sembari terus menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh lawannya. Dan untuk tante ini tentunya diremehkan oleh Lee Xiaogi membuatnya pun benar-benar muak. Sembari menyiapkan sebuah segel di jarinya, dia pun mengatakan kalau dia benar-benar akan membuat Lee Xiaogi membayar mahal tentang apa yang telah dilakukan oleh Lee Xiaogi kepada 3 muridnya. Maka darilah di sini dia akan melahap dan juga melenyapkan Lee Xiaogi dengan domain yang ia miliki. Dan benar saja kini dia pun boom membangkitkan domain yang dia miliki, dan ini adalah domain terkuat yang ia punya. Dan di sini dia yakin kalau Lee Xiaogi benar-benar bakal tamat dengan kemampuan dirinya ketika dia sudah mulai serius. Dan ketika dia melepaskan domain miliknya membuat Lee Xiaogi yang melihatnya dia pun cukup ternotis karena dia juga merasakan kalau sepertinya domain yang dimiliki oleh lawannya cukup kuat dan ini layak untuk dapat disebut sebagai domain tingkat A. Ini memiliki sebuah tekanan yang agak tidak menyenangkan. Ucap dari Lee Xiaogi. Tapi walaupun ini sedikit terlihat mengancam, tapi ya nggak semengancam makhluk merah itu. Ucap dari Lee Xiaogi. Dan untuk tante ini dia pun yakin kalau Lee Xiaogi benar-benar bakal tamat ketika dia telah membangkitkan domain miliknya. Dan sekarang setelah kau masuk ke dalam domainku, maka semuanya telah diputuskan kalau kau benar-benar bakal tamat. Dan kau lihatlah apakah kau masih bisa percaya diri ketika kau berada di dalam domain milikku. Ucap dari tante itu. Tapi untuk Lee Xiaogi dia tidak merasakan apapun. Justru di sini dia pun bertanya kepada tante itu, sebenarnya apa fungsi dari domain yang dimiliki oleh tante ini. Ucap dari Lee Xiaogi. Karena di sini Lee Xiaogi dengan bantuan dari sistem enggak memberikan sebuah notifikasi apapun. Sistem tidak memberikan sebuah informasi kepada Lee Xiaogi. Padahal ketika Lee Xiaogi telah menggunakan deteksi tingkat lanjut sekalipun, sistem tidak memberikan sebuah notifikasi ancaman kepada Lee Xiaogi tentang domain ini, yang membuatnya pun bingung apakah domain ini bergunakah, pikir dari Lee Xiaogi. Dan untuk tante ini dia yakin ketika Lee Xiaogi telah masuk ke dalam domain miliknya, maka Lee Xiaogi bakal tamat. Dan diyakini melepaskan sebuah serangan untuk dapat menjebak Lee Xiaogi, menangkap Lee Xiaogi. Dan di sini dia juga mengatakan kalau ia akan memberitahukan fungsi dari domain ini ketika Lee Xiaogi sudah benar-benar sekarat. Ujian dari tante ini yang sembari mencoba untuk dapat menangkap Lee Xiaogi di atas sana. Dan untuk Lee Xiaogi di sini karena memang tante ini tidak mau memberitahukan apa guna dari domain miliknya, membuat Lee Xiaogi dia pun memutuskan untuk mengulur waktu aja sampai semua energi spiritual yang dimiliki oleh lawannya habis terserap oleh dirinya. Jadi di sini Lee Xiaogi tidak mencoba untuk dapat melawan, tapi mencoba untuk dapat menghindari ini semua aja. Karena ya nggak ada gunanya juga. Ucap dari Lee Xiaogi, apalagi Lee Xiaogi nggak merasakan ada sebuah ancaman dari domain ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Tante Chu dia pun berhasil mengalahkan kultivator iblis rank 5 terakhir yang ada di tempat ini. Di sini Tante Chu dia juga merasa agak sedikit kelelahan karena dia harus menghadapi banyak sekali kultivator iblis, walaupun dia masih dapat mengalahkan itu semua berkat perbedaan level kultivasi yang mereka miliki. Ini cukup melelahkan, tapi untung saja level kultivasiku cukup untuk dapat mengalahkan mereka semua. Ucap dari Tante Chu. Tapi di sini Tante Chu dia juga merasa harusnya Lee Xiaogi juga udah selesai dalam hal mengalahkan kultivator iblis itu. Tapi ketika dia melihat karena Lee Xiaogi di sini tiba-tiba aja boom
dia pun merasakan sebuah tekanan yang sangat-sangat kuat, dan tekanan itu berasal dari Lee Seung-gi dan juga tempat di mana Lee Seung-gi berada, dan itu membuat tante ini dia pun merasakan perut yang benar-benar mual, dan dia juga merasakan sebuah emosi negatif yang menggerogoti dirinya, dan itu membuatnya pun berpikir ini tekanan ini terlalu mengerikan, ini mengerikan, ucap dari Tante Chu. Bahkan saat ini Tante Chu dia merasakan tekanan yang sangat amat mengerikan, dan dia juga berpikir untuk Lee Seung-gi yang ada di atas sana, maka semengerikan apa tekanan yang dirasakan oleh Lee Seung-gi, padahal dirinya saja yang melihat dari cukup jauh merasakan tekanan yang sangat mengerikan, apalagi Lee Seung-gi yang ada di atas sana, ucap dari Tante Chu. Dan ternyata hal itu pun juga membuat kultivator iblis ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Lee Seung-gi tidak terpengaruh dengan domain yang dia miliki? Ada apa? Padahal domain milikku ini memiliki sebuah kemampuan untuk dapat menekan kekuatan mental milik lawannya. Tapi bagaimana dia tidak terpengaruh sama sekali? Ucap dari tante ini yang bingung kenapa Lee Seung-gi tidak terpengaruh dengan efek negatif domain yang dia miliki, dan itu membuatnya pun bingung, dan dia pun berpikir apakah Lee Seung-gi jangan-jangan memiliki sebuah trik lainnya lagi. Pikir dari tante ini, karena yang dia tahu domain yang dia memiliki sebuah tekanan yang sangat kuat, tekanan yang berasal dari dunia bawah, dan itu akan membuat lawannya yang ada di dalam domain miliknya akan mendapatkan sebuah tekanan yang sangat mengerikan, dan itu akan menekan kekuatan mental dan juga akan memberikan rasa takut terus menerus hingga membuat lawannya pasti benar-benar bakal down. Padahal yang dia tahu untuk mereka saja yang ada di tingkatan yang sama dengan dirinya yang ada di rank 7, maka mereka juga semua pasti akan menderita ketika mereka masuk ke dalam domain yang dia miliki. Tapi kenapa Lee Seung-gi dapat bertahan? Dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa Lee Seung-gi menahan semua tekanan yang dia miliki, dan itu membuatnya pun bingung kenapa anak ini tidak terpengaruh dengan domain milikku. Ucap dari tante ini yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Lee Seung-gi. Kenapa Lee Seung-gi tidak terpengaruh dengan domain yang dia miliki? Dan kenapa Lee Seung-gi dapat bertahan? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Karena emang udah mentok coy, sampai sini doang. Ya gimana lagi, udah sampai sini aja. Udah itu aja untuk part kali ini untuk Lee Seung-gi, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.